Thinks she is. Not easy, eh? Now you've missed your train. Di awal film, kita diperlihatkan dengan serangan yang terjadi di Afghanistan. Semua tentara yang berada di dalam tank harus tewas karena serangan musuh, kecuali Sergeant Joseph Smith, atau yang dipanggil Joy. Joy menembaki secara membabi buta dan membawa seorang sandera. Kemudian, adegan beralih ke kota London. Para polisi sedang mencari Joy, seorang mantan pasukan khusus yang mengalami gangguan psikologis setelah melarikan diri dari rumah sakit. Sergeant Joseph Smith, diagnosed with combat stress, seconded from Stanbrook Military. Setahun kemudian, ternyata Joy menjadi seorang tunawisma. Ia hidup bersama kekasihnya yang bernama Isabel. Malam itu, mereka dihampiri dua orang preman yang hendak memalak para tunawisma. Ketika Isabel hampir dilecehkan, Joy langsung bangkit dan melawan para preman. Karena kondisi fisiknya lemah, Joy malah dihajar habis-habisan. Run, Isabel! Untuk menghindari kejaran preman, mereka berdua pun memutuskan untuk berpisah. Dengan menahan rasa sakit, Joy dan Isabel berhasil melarikan diri. Namun, Joy masih saja dikejar. Ia terus berlari menyelamatkan diri, hingga akhirnya pelariannya berakhir di sebuah apartemen kosong yang tak berpenghuni. Joy pun menggunakan apartemen tersebut sebagai tempat tinggal sementara. Karena kelelahan dikejar preman, dia minum minuman keras sampai teler. Esok harinya, Isabel ditangkap oleh preman dan dipaksa menjadi pekerja seks. Sementara itu, Joy yang sudah terbangun kemudian membersihkan diri dan mencukur janggutnya, sampai akhirnya kita bisa melihat wajah asli Joy yang sesungguhnya. Saat hendak keluar, dia menemukan surat di depan pintu dan mendengar pesan suara yang mengatakan bahwa pemilik apartemen itu akan tinggal di luar kota sampai bulan Oktober. Joy langsung mengecek surat-surat yang ada di sana. Untungnya, dia menemukan kartu kredit beserta PIN-nya. Joy lalu menarik uang dari kartu kredit tersebut, tapi uang itu justru digunakan untuk membeli minuman dan mabuk-mabukan. Kemudian, Joy menghampiri seorang biarawati bernama Christina yang sedang membagikan makanan kepada para tunawisma. Joy memberikan uang 500 pound kepada Christina dan menyuruhnya membeli sesuatu yang dia sukai. Ia juga meminta informasi tentang keberadaan Isabel, kekasihnya. Tapi Christina sama sekali tidak melihat Isabel. Malamnya, Joy yang terbangun dari mimpi buruk berhalusinasi tentang burung kolibri. Hal itu mengingatkannya pada kejadian di Afghanistan. Pada saat itu, semua teman-temannya telah terbunuh, namun hanya Joy yang berhasil selamat. Rasa sakit di tulang rusuknya semakin hari semakin parah. Joy menemui Christina untuk meminta obat penahan rasa sakit. Joseph. Setelah itu, Joy kembali ke apartemen. Dia memutuskan untuk berhenti minum alkohol dan mulai bertobat. Esok paginya, Joy berkeliling kota dan menempelkan kertas pencarian untuk menemukan Isabel. Dan ternyata, usahanya berhasil. Isabel memberitahu bahwa dirinya sekarang bekerja sebagai pekerja seks dan menyuruh Joy untuk tidak mencarinya lagi. Mendengar kabar itu, Joy sangat terkejut. Sebulan kemudian, kini Joy telah berubah. Ia menjalani pola hidup yang sehat dan lukanya pun telah pulih. Namun, tetangga apartemen melihat Joy, yang tidak mereka kenali, menempati unit milik Damon. Mereka mengancam akan melaporkannya ke polisi. Tapi Joy berbohong dan mengaku sebagai pacarnya Damon. Untungnya, mereka percaya dengan apa yang dikatakan Joy. Tracy. Joey. Joy sekarang bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah restoran Cina untuk mencari uang. Ia tidak lagi menggunakan kartu kredit milik Damon. Ketika restoran hendak tutup, beberapa pria menolak untuk keluar dari sana.
Joy diminta oleh atasannya untuk menyuruh mereka pergi. Namun, mereka malah menantang Joy. Think she's so easy, eh? Now you've missed your train. Joy, yang merupakan mantan pasukan khusus, tentu saja dengan mudah melumpuhkan mereka. Aksi Joy itu dilihat oleh atasannya, dan ia pun dibawa menghadap ke bos mafia bernama Mr. Hen. Di sini, Joy diberi pekerjaan dengan gaji yang cukup You besar. want to work? Yeah. Esoknya, Joy meluangkan waktu untuk melihat mantan istrinya dan juga anaknya. Namun, dia belum berani untuk menemui mereka secara langsung. Joy kini bekerja sebagai penagih utang dan juga mengintimidasi para pesaing dari bosnya. Lewat pekerjaan ini, Joy mulai mendapatkan banyak uang. Kemudian, Joy membeli banyak barang untuk dikirim ke penampungan para tunawisma yang dikelola oleh Christina. Para tunawisma terlihat sangat senang dan menganggap Joy sebagai seorang malaikat. Berkat profesi barunya, hari demi hari uang Joy semakin banyak. Saat berada di sebuah minimarket, Joy bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Dawn. Melihat penampilan mantan suaminya membuat Dawn terkejut. Sementara itu, ia hidup bersama anaknya dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Dawn sangat marah dan kecewa pada Joy. Sebelum pergi, Joy memberikan uang kepada mantan istrinya. Joy juga memberikan gaun kepada Christina dan banyak hadiah lainnya. Bahkan, ia mengajak Christina makan di pinggir jalan. Namun, Christina membawa kabar buruk tentang kematian Isabel yang ditemukan polisi di pinggir sungai. Mendengar kabar itu, Joy langsung marah dan kalut. Ternyata selama ini, Joy juga ikut mengantar paket narkoba kepada pelanggan bosnya. Diketahui, Isabel meninggal karena mengonsumsi barang haram tersebut. Sebelum melayani para pria hidung belang, Christina meminta Joy untuk melakukan pekerjaan yang halal dan mulai berbuat baik. Start to do the right thing. Kematian Isabel membuat pikiran Joy tidak tenang. Ia pun berniat membalas dendam kepada preman yang telah menculiknya. Malam itu, dia menghadang dua preman. Mereka terkejut dengan kemunculan Joy yang kini sudah berubah. Saat salah satu preman mengeluarkan pisau, Joy justru hanya menggunakan sendok makan sebagai senjata. Setelah mengalahkan mereka, Joy memaksa para preman itu untuk memberitahu siapa pelaku yang telah membunuh Isabel. Namun mereka tidak tahu namanya. Yang mereka tahu hanya ciri-cirinya, pelanggan Isabel yang memiliki bekas luka di atas matanya. Joy lalu meminta Christina untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuh Isabel. Saat mereka bertemu, Joy terkejut melihat penampilan Christina yang berubah. Ia memakai gaun pemberian Joy. Malam itu, Christina tidak peduli bahwa dirinya seorang biarawati. Ia pun minum minuman keras sampai teler. Joy masih menjalani pekerjaannya sebagai penagih utang, namun anak buah bosnya justru menyerangnya. Meski begitu, Joy dengan mudah melumpuhkan mereka. Di saat bersamaan, pihak kepolisian kembali menyelidiki keberadaan Joy yang kini menjadi buronan. Seorang polisi sempat menanyakan keberadaan Joy kepada Christina. Tentu saja Christina tidak berkata jujur. Joey Jones. Esok harinya, Joy menemui seorang wanita bersama Mr. Han untuk mendapat informasi tentang pelaku pembunuh Isabel. Namun sebelum memberi informasi, Joy diminta menyelesaikan satu tugas terlebih dulu. Joy disuruh mengantar sebuah paket menggunakan truk kontainer. Ternyata, di dalamnya terdapat para wanita yang disembunyikan dalam kardus. Di sisi lain, seorang pria bernama Max sedang menyiksa seorang wanita di kamarnya. Sementara itu, wanita lain mengambil undangan yang ada di pakaian milik Max. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Joy akhirnya mengetahui bahwa pelaku pembunuh Isabel adalah Max. Singkat cerita, pada bulan Oktober, Joy meminta Christina untuk memotretnya. Foto itu akan dikirimkan kepada putrinya, agar sang anak tahu bahwa ayahnya adalah orang baik. Christina lalu memberitahu bahwa dirinya akan pergi ke Afrika untuk membantu orang-orang di sana. Sebelum berpisah, Christina mengajak Joy bersantai di apartemen.
Namun ternyata, Damon, pemilik apartemen telah kembali. Mengetahui kedatangan Damon, Christina dan Joy segera kabur lewat jendela. Joy sempat meminta Christina untuk ikut bersamanya kemanapun dia pergi. Namun, Christina justru mengajak Joy menonton pertunjukan balet. Malam harinya, Joy menemui istri dan anaknya untuk memberikan uang beserta foto dirinya. You'll be good, okay? Sementara di sisi lain, Christina sedang menunggu Joy di sebuah pertunjukan. Sementara itu, Joy memilih untuk menuntaskan dendamnya. Ia mendatangi sebuah pesta untuk mencari Max. Max Forrester. Saat Joy menemukan Max, ia langsung melemparkannya dari atas gedung. Karena kejadian itu, pihak kepolisian akhirnya menemukan keberadaan Joy. Mereka pun segera menyebarkan informasi untuk menangkapnya. Christina, yang baru saja menonton pertunjukan, menemukan Joy sedang mabuk di pinggir jalan. Saat mulai sadar, Joy menceritakan masa kelamnya saat bertugas di Afghanistan, hingga dirinya dijuluki sebagai marinir yang kehilangan kendali. Joy bercerita bahwa semua rekan-rekannya telah tewas dalam serangan tersebut. Kemudian, Joy melakukan aksi balas dendam dengan menghabisi para pelaku kejahatan secara brutal. Esok harinya, Christina melanjutkan misinya ke Afrika. Dalam perjalanan, ia menerima surat dari Joy. Di surat itu, Joy menyampaikan bahwa dirinya memutuskan untuk mengamankan jalanan dari para penjahat. Ia juga telah mengganti uang milik Damon yang sempat digunakannya. Bahkan, Joy melaporkan para mafia penjual manusia kepada pihak kepolisian. Di akhir film, keberadaan Joy terlihat oleh sebuah drone yang bernama Hummingbird. Dan setelah itu, film pun tamat.